Ya pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Dian Ayu Yustina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Ya Bu Dian, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bu Dian, ini seperti apa pergerakan rupiah sejak awal pekan hingga sore hari ini, Bu Dian? Halo, iya. Selamat sore. Memang kelihatannya rupiah agak sedikit melemah ya karena dipengaruhi oleh USD Index yang menguat ya. Jadi lebih karena faktor globalnya sih. Jadi kita lihat di satu sisi di Amerika itu ada optimisme terkait stimulus yang besar ya yang akan diluncurkan oleh Presiden Joe Biden. Tapi di sisi lain juga ketegangan dengan Cina, Tiongkok itu masih kelihatan ya, masih terasa. Sehingga di sini agak ada kuat-kuatan gitu pengaruhnya. Jadi kelihatan di sini mempengaruhi nilai tukar rupiah, tapi dampaknya minimal sih. Jadi kita lihat sampai minggu ini, sampai hari ini belum kelihatan dampak yang terlalu besar ya ke nilai tukar rupiahnya. Oke, berarti kalau kita lihat Bu Dian, memang rupiah saat ini sedikit terpengaruh dengan rilis data BPS dan juga Bank Indonesia nggak sih sebenarnya? Atau memang kalau kita lihat peluangnya ke depan dengan beberapa sentimen yang ada ini, rupiah akan seperti apa? Sebenarnya kalau data ekonomi kita yang baru saja rilis tadi pagi ya, itu mungkin dampaknya justru agak netral. Karena gini, tahun 2020 itu ekspektasi memang kontraksi itu ya, market expectation itu di kisaran minus 2% lah di kisaran itu, dan angka yang keluar pun sesuai ekspektasi. Jadi harusnya ini tidak pengaruh ke market. Dan kalau kita trace ke negara-negara lain, sebenarnya level kontraksi kita juga masih relatif lebih bagus dibanding negara-negara lain. Sehingga harusnya dampaknya netral. Cuma memang ini kita lihat ekspektasi ke depannya dengan adanya PPKM di triwulan 1 itu mungkin akan sedikit memperlambat pemulihan ekonomi ya. Jadi kita lihat di sini kalau dari data yang dirilis tadi, sebenarnya kita on track pemulihan ekonomi. Masih kontraksi tapi on track membaik. Jadi harapannya 2021 pun akan membaik. Namun seberapa besar kecepatan pemulihan ekonomi ini akan berjalan itu akan tergantung terutama dengan PPKM-nya yang sedang kita jalani sekarang gitu ya. Oke, nah ini kalau dilihat Bu Dian, di mana kemarin dolar menguat signifikan dan diikuti dengan kenaikan yield obligasi AS, seperti apa sebenarnya pengaruhnya bagi arus dana asing di Indonesia? Iya baik, jadi sebenarnya kalau dilihat dari sejak awal tahun kita masih net inflow ya. Jadi secara overall outlook 2021 kita juga masih optimis. Prospek aliran modal itu bisa lebih bagus dibanding 2020, artinya akan ada capital inflow yang bisa menopang penguatan nilai tukar rupiah maupun yield obligasi. Cuma memang yang terjadi sekarang mungkin dari sisi teknikal ada koreksi sedikit, faktor koreksi sedikit, karena memang di awal tahun kan penguatannya sudah cukup tinggi ya. Kemudian dari sisi fundamental itu lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor globalnya. USD menguat dan juga USD yield USD itu juga naik gitu. Oke, kalau dilihat dari sentimen tadi dan beberapa hal yang harus dipertimbangkan, lalu apa saran dan rekomendasi bagi investor nih Bu Dian di pasar obligasi, terutama untuk jangka pendek menengah? Saya pikir ke depan prospeknya masih cukup baik ya. Mungkin tidak dalam short term tidak dalam jangka pendek, tapi ke depan keseluruhan tahun 2021 kita kan ekspektasi jadi kemungkinan nih pergerakannya akan mengikuti fase pemulihan ekonomi, perkiraan fase pemulihan ekonomi. Kita kan memperkirakan mungkin mulai Q2, Q3, Q4 itu ekonomi baru akan pulih secara cepat. Tentu saja ini tergantung kemampuan untuk mengendalikan pandemi yang di Q1 ini. Jadi kita lihat Q1 ini krusial, kita lihat data-datanya nanti bagaimana. Tapi secara long term itu sebenarnya prospeknya membaik, prospeknya akan positif seiring dengan pemulihan ekonomi dan penerapan distribusi vaksin. Oke. Baik, Bu Dian, ini kalau dilihat untuk pekan depan akan seperti apakah? Kalau melihat apakah rupiah masih akan sulit menguat dan atau masih stabil di bawah level 14.000 di pekan depan?
pekan depan sebenarnya ada data rilis mengenai BOP ya, balance of payment, dan kemungkinan sih akan positif. Jadi ada faktor kemungkinan ada faktor positif dari sisi domestik. Tapi sekali lagi kita harus lihat perkembangan globalnya, terutama mungkin yang cukup penting di sini adalah melihat hubungan Amerika dan Cina ya, terutama pada zamannya Joe Biden ini. Itu bisa mempengaruhi market secara global. Tapi pandangan kita sih minggu depan mungkin rupiah masih akan bergerak di kisaran 14.000 sampai 14.060 ya, kisarannya seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dian untuk informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri.